Rahayu, Rahayu, Horas. Horas. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel. Kita kembali bertemu di kegiatan Rakyat Prasojo, sebuah lembaga pengkajian pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Saat ini kita kedatangan tamu saudara kita dari Batak. Horas lah ya. Horas. Nah, ini para pemirsa, barangkali saya ini mewakili pemirsa ya. Barangkali sedikit curiga lah, ini benar-benar orang Batak atau orang Jawa ini. Nah ini soalnya sampai-sampai akunnya Facebook saja Promo Wijoyo Kusumo. Nah ini kan kita kan curiga ini orang Batak atau orang Jawa ini. Ini mohon diperkenalkan lah ya ke para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel di seluruh Nusantara. Ya, Horas, pemirsa channel TV Rakyat Prasojo ya. Saya sendiri asli orang Batak. Nama Jatim Lorentius Aritonang. Nah, Aritonang itu keturunan daripada si Raja Batak sendiri yang punya dua anak. Yang pertama Guru Satya Bulan sebagai anak paling besar. Yang kedua Raja Isombalwa. Jadi saya asli Batak. Tapi senang budaya-budaya Nusantara, baik budaya Jawanya, baik budaya Melayunya, saya anggap sama. Karena kita dari sumber yang sama, Nusantara. Ya, terima kasih Lai. Mau lihat nah ini Lai Aritonang sudah memperkenalkan pada para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel siapa sebenarnya beliau. Jadi beliau ini benar-benar orang Batak, marganya Aritonang. Nah saat ini kita akan mencoba bincang-bincang tentang budaya Batak, karena memang lembaga pengkajian pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara Rakyat Prasojo ini kita akan bicara budaya Nusantara, tidak hanya budaya Jawa. Nah kalau saya sendiri memang selama ini dikenal banyak orang budayawan Jawa, sampai mendapatkan predikat dari beberapa media, sehingga kita bicaranya budaya Jawa. Nah, budaya Batak ada sendiri ini kebetulan kita punya saudara yang bertamu ke sini. Malam ini kita bincang-bincang saat ini tentang peradaban Batak. Ini kalau menurut Lai Aritonang, ini peradaban Batak itu dimulai kapan dan bagaimana sejarahnya peradaban Batak ini? Pertama kita kenali dulu Bataknya. Batak, ya. Batak itu ada 5. Konon katanya. Batak Toba ini kira-kira berkecampungan di daerah Samosir, Parapat, Balige, sampai ke Tarutung, Dolok Sanggun. Batak Toba itu ya. Terus Batak Mandailing, Tapsel, ya, Batak Mandailing ini di daerah arah Sidimpuan sana, Kabupaten Selatan. Terus di sana ada juga Batak Angkola. Batak Angkola. Nah, kalau kita bergeser dari arah sini Kalang, nah, di sana ada Batak Dairi, Pak. Nah, kita bergeser ke arah Simalungun, di sana Batak Simalungun. Bergeser ke arah Melayu sana, arah ke Aceh, ganti lagi Batak Karo. Nah, belakangan ini karena Nias punya marga, mereka merasa mereka itu Batak. Tapi kalau saya bilang tidak. Nah, kadang-kadang marga itu dikait-kaitkan. Halawa jadi Haloho, Cibua jadi Siboya, bukan. Nah, kalau menurut sejarah yang saya pahami betul, mereka keturunan Batak tapi dari putrinya. Sementara di Batak ini hukumnya patriarkat. Dari perempuan itu tidak dipakai dari sepuluh. Sehingga perempuan-perempuan Batak di budaya Batak itu hampir tidak kelihatan. Contoh, si Raja Batak anaknya 2. Itu tadi Guru Satya Bulan dan Raja Isombalwa. Nah, si Batak ini yang kelihatan. Guru Satya Bulan anaknya 5. Pura Jauti, Saribu Raja, Limba Mulana, Sagala Raja, Silau Raja. Putrinya 5.
Tapi ini jarang ini disebut-sebut, sekalipun ada. Nah, konon katanya Batak ini tercipta oleh Sang yang Maha Hidup di puncak pusuk bukit. Tercipta dengan sendirinya di sana oleh yang Liang Stumandi yang membawa wujud seperti telur, sehingga diletakkan di puncak pusuk bukit. Kita tidak tahu apa yang mengeraminya, sehingga dia merentas apakah matahari ataukah energi tanah, dia merentas di sana. Itulah tadi peradaban Batak itu dimulai. Kemudian Batak bagaimana? Apakah punya tempat tinggal tersendiri? Ada. Namanya rumah Batak. Rumah Batak tidak mengenal logam, baik paku sebiji pun tidak kenal. Dari papan semua, dari kayu. Ada yang atapnya dari ijuk, ada yang dari kayu, ya. Jadi tidak mengenal logam satupun. Di budaya Batak ini ada beberapa sebutan. Contoh, saya sendiri, au. Dia, ibana. Kalau saudara ibu dari perempuan kita, tulang. Saudara perempuan dari bapak kita, nyambur. Dan ada tingkatan-tingkatannya. Saya manggil bapak saya bapak. Bapaknya bapak saya manggil opo. Bapaknya bapak saya lagi, saya manggilnya kembali bapak. Kakeknya kakek itu malah menjadi bapak. Iya, bapak. Iya, bapaknya kakek. Jadi saudaranya ibu saya panggil tulang yang laki-laki. Ya. Bapaknya saya panggil opo. Bapaknya lagi saya panggil tulang mangulai. Tulang lagi, tulang bungulang. Ya. Nah inilah tadi saya bilang nias ya. Nias itu akhir-akhir ini merupakan mengaku diri Batak ya. Iya. Nias ini kalau secara administrasi sekarang ikut provinsi Sumatera Barat atau Sumatera Utara? Sumatera Utara, Pulau sendiri ya, Pulau Nias ya. Terkenal dengan lompat batu itu ya. Ya, lompat batu, dan di sana ada juga budaya selancarnya. Sangat terkenal di dunia. Berarti suku Batak sendiri tadi banyak sekali ya lah ya. Ada Batak Toba aja tadi begitu banyaknya Toba, Batak Karo, Batak Manungun, Batak, Mandailing kan. Ini Angola. Ini yang menjadikan peradaban Bataknya. Tadi kalau ceritanya lain tentang telur, ini awal mula dari peradaban Batak ya. Kalau untuk sejarah Raja Batak nanti kita bahas season lain ya Pak ya. Nah, telur ini mengingatkan cerita pewayangan Nusantara. Cerita wayang Nusantara terutama wayang Jawa ini juga bicaranya juga dari telur. Nah, kulitnya telur ini jadi togok. Konon togok ini dalam cerita kita, togok ini menguasai daerah luar Jawa, salah satunya Sumatera. Togok itu. Nah terus putihnya telur ini jadi semar. Nah kuningnya telur ini menjadi ismoyo, menjadi manik moyo. Kalau ismoyo itu kan semar. Nah, ini mirip sekali ini tadi ya, tentang cerita telur tadi. Cuman kalau di Batak apakah cerita tentang telur itu diperinci seperti itu? Jadi kulitnya telur menjadi togok yang menguasai Sumatera, kalau cerita wayang Jawa ya. Terus putihnya telur jadi ismoyo, jadi semar. Terus kuningnya telur menjadi manik moyo, jadi Batara Guru. Nah, ini kan peradaban Batak itu saya dengar juga kenal itu tentang Batara Guru gitu. Ya. Jadi kalau telur tadi nggak diperincikan di budaya Batak, ya, ketepatan kita Batak itu sudah banyak terbawa sampai ke Belanda. Ya. Jadi banyak yang sudah samar. Ya. Telur tadi tidak diperincikan, yang mana kulit, yang mana putihnya, mana kuningnya jadi apa nggak diperincikan. Ya. Nah, jadi kalau masalah Batara Guru sendiri, masalah Batara Guru ini merupakan satu titisan maupun utusan dari Opu Mulajadi Nabudon. Ya. Itu
itu sebutan Tuhan kalau Tuhan. orang Batak ya. Ya, kalau Batak bilang itu Tuhan. Tuhan. Opung udah jadi Nabolon. Opung mulai Mulai jadi jadi Nabolon. Jadi kayak kakek yang awal jadi, mulai jadi ya. Sang pencipta. Sang pencipta. Kita mulai jadi Batara Guru tadi. Ini kalau bisa dibilang kalau di Payawangan dewa-dewanya lah. Dewa-dewanya. Iya, utusannya. Ada Batara Guru, Ya. ada Batara Sifat, Ya. dan banyak Batara-Batara yang lain. Ada juga yang mengaitkan Batak itu dengan meletusnya gunung yang akhirnya menjadi kaldera Danau Batak. Itu gimana ya? Danau Toba maksudnya. Itu bagaimana itu, Lek? Ini saya cerita konyol Iya. dulu, cerita konyolnya dulu. Dengan meledaknya Danau Toba, Itu dulu gunung ya? Ya, Sebelum gunung. jadi kaldera, sebelum Ya, jadi jadi Danau kaldera Toba, ya. Dengan meledaknya Danau Toba, yang sekarang ada danau itu di bawah dasar Danau Toba. Ya. Makanya Danau Toba itu nggak bisa terukur kedalamannya berapa. Dengan adanya Danau Toba yang meledak dulu, itu loh pertanyaan besar. Ya. Siapakah yang mampu hidup di sekitar itu? Dengan itu kan gunung Ya, ledakan yang begitu dahsyat. sampai dalam cerita itu arkeolog itu abunya saja sampai Eropa. Ya. Itu luar biasa dahsyat. Puing-puing batu ledakannya dia sampai ke apa sana? Afrika, Ke Afrika, ke Australia. ke Australia, luar biasa. Jadi siapa yang mampu hidup di situ? Ya. Kemungkinan di Pulau Nusantara ini nggak ada yang mampu hidup. Kemungkinan. Ya. Karena 75.000 tahun yang lalu. Tapi saya berterima kasih. Kalaupun begitu ceritanya, Ya. si Raja Batak bisa kembali ke tempat asalnya. Ya. Walaupun itu si Raja Batak titisan yang keberapa. Ya. Karena saya sendiri, maaf, tadi sudah saya tuturkan, saya keturunan si Raja Batak ada 2, Ya. Guru Tetia Bulan Raja Isombaon. Terus saya dari barisan Guru Tetia Bulan, anaknya 5. Saya barisan dari Sari Buraja anaknya si Raja Lentung. Si Raja Lentung ada anaknya 7, ya. Sinaga, semua orang Panjangan, Nenggolan, Sematupang, Akaman, Siregar. Saya dari Aritonang, Ya. Aritonang anaknya 3. Ya. Sungguh Raja Lentung dan Cimare. Jadi sampai ke saya urutannya, dari Aritonang itu hanya 16. 16 keturunan ya. Jadi kalau kita ukur, kita rilis dari waktu, Batak itu kapan mulainya? Berarti masih baru. Masih baru ya. Kalau 16 keturunan. Kalau nggak satu keturunan tuh usianya kita punya anak usia 25 tahun gitu ya. Iya. Berarti 16 kali 25. Iya. Masih bisa. Oke, dari Aritonang saya kira ya. Aritonang naik ke Raja Lentung, naik ke Guru Tetia Bulan, Sari Buraja, naik ke Guru Tetia Bulan, naik ke Raja Batak. Taruh 20 generasi. Ya. Memang untuk sekarang marga-marga sudah ada yang sampai nomor 25. Jadi katakan 30 generasi. Ya. 30 kali 30, saya katakan dia tinggi sekaligus, baru 900. 900 tahun yang lalu ya. Sementara bapak saya umur 60, kami sudah 3 generasi. Ya. Jadi ini bukan mengkuliti, ya, bukan mengkuliti. Terlalu bodohnya kami selama ini, kita selama ini ditipu oleh DPD Angkara. Kolonial Belanda ya. Ini tadi setiap suku Batak tadi, mulai dari Batak Toba, Tapsel, Angkola, Pak, Simalungun, Karo, dan Nias, walaupun dianggap sebagai anak tiri karena matrilineal dengan matrilineal. Ini apakah setiap Batak tadi ini memiliki ciri khas? Ya, budaya masing-masing beda. Gitu ya. Apa perbedaannya? Mulai Dari adat budayanya, tariannya, ya, pukulan-pukulan gendangnya, bahkan rumahnya, pakaiannya pun berbeda. Itu semua masing-masing berbeda. Konon lagi, apalagi Batak Karo. Bahkan mereka sampai sekarang ada sebagian mengakui Karo bukan Batak. Itu saya akui. punya perbedaan Karena perbedaan. sukunya. Mereka lebih etnis, lebih condong ke India. Ya. Jadi kalaupun ada Batak yang merantau ke tanah Karo, udah kau marga ini aja tempatnya di sana, oke. Jangan timbul marga-marga baru di sana. Inilah ketika kita bicara tentang peradaban Batak ya,
situs-situs di Batak paling tua itu situs apa dan gimana aja? Kalau situs hampir punah. Hampir punah situs. Yang bisa dibanggakan Batak sekarang, yang saya ketahui ya, di Bangkara, sini Mangaraja, ya. Terus Batu Hobon, ya, Bukit, Puluhan Darat, di Bali ada juga, bahkan di Danau Toba ada, di dasar. Ya, kita nggak tahu apa kekuatan spiritual. Oh, punya bapak saya pernah sana tenggelam, ada berkisar 2 minggu, seminggu digondangi, dia nggak muncul. Tetapi dengan sendirinya dia muncul, sudah bawa 2 guci. Nah, guci itu dari mana? Pada pabrik guci di dalam. Konon katanya, apapun jenis penyakit, celupkan oleh sembuh. Kalaponari. Andai kata dulu ada channel ya yang menyiarkan Kalaponari. Iya. Kalau yang situs-situs yang agak muda-muda itu apa saja? Kalau situs tua sudah hilang, situs mudanya apakah masih ada tertinggal? Batak itu menciptakan situs-situs baru, tubuh-tubuh marga tersendiri. Contoh, kami di Airtonan buat tubuh sendiri, tubuhnya Airtonan. Siregar buat tubuh sendiri di Bali lain, Sinaga buat tubuh sendiri di Murah. Situsnya itu pakai batu ataukah pakai semen? Sekarang udah bervariasi. Kalau situs yang tertua yang bisa kita lihat, ya, situsnya Marga Sidabuta, itu masih batu bulat. Apa namanya? Jenis-jenis arkeolog juga lah. Batu andesit. Masih batu megalitikum. Iya. Batu megalitikum, batu andesit. Iya. Nah, batu megalitikum itu sama andesit itu berbeda sebenarnya. Megalitikum itu lebih besar, lebih apa? Misalnya karena pada waktu itu kan teknologi belum canggih ya, sudah masih sederhana. Kalau batu-batu andesit yang dibuat candi kan sudah mulai tertata. Nah, itu cuma ada 2 ya berarti ya, yang Sidaputar itu di Batu Hobon, ya. Sama yang di Sidaputar yang di Parapat, di Batu Tomo. Ya. Kalau di Jawa itu kan semuanya banyak yang batu andesit. Ya. Kalau megalitikum kita kenal di Gunung Padang, di Gunung Arjuna itu megalitikum. Tapi kalau candi-candi itu batu andesit. Nah, inilah ya, kita pernah dengar juga bahwasanya ada sebuah wacana bahwasanya orang Batak ini secara peradaban merupakan keturunan, ada hubungannya dengan Jawa. Ada. Nah, itu bagaimana itu ceritanya? Saya ambil satu sisi dulu ya. Di sisi pertama, Batak mengakui Namboru kami yang bernama Sibiding Lau dengan mencari itonya yang bernama Salihu Raja sampai ke Pulau Jawa, sehingga dia menjadi dibimbing, diasuh oleh Nyai Roro Kidul di Panjang Selatan. Kemudian dia menjadi, kalau dibilang abdi bukan, dibilang ratu bukan, entah apalah namanya. Itulah Ratu Kidul gitu. Iya. Sama seperti kisahnya si Singamangaraja. Kalau saya bilang yang pertama itu bukan Marga Sinambela, mungkin Marga Sinambelanya marah. Nah, tetapi banyak oknum-oknum yang mengakui si Singamangaraja itu adalah utusan dari tanah Jawa yang bernama Singomenrejo dari kerajaan Singosari. Jadi si Singamangaraja pertama ya, itu dari Singosari, namanya Singomenrejo. Singomenrejo gitu ya. Itu bisa jadi itu ya. Adakah situs atau data penguat itu? Kok itu si Singamangaraja pertama itu dari Singasari dengan nama Singamangunreja. Ya. Yang menguatkannya tidak ada, ya tidak ada yang disebut, tapi ada. Kita buat tanda kutip. Umumnya orang Batak di generasi dari saya, rata-rata punya wajah keris. Emang keris punya apa? Ya, selama ini
keris secara UNESCO dipercaya dari Jawa. Dari Jawa. Rata-rata punya keris. Lantar keris itu punya siapa? Wah, ini harus warisan Opungku. Ini sudah kami simpan 7 turunan. Wujudnya keris. Iya. Nah, ini warisan Opungku. Dulu aku pernah pakai ini. Ya. Nah, ini memang saya pernah baca itu, Lai. Jadi pada waktu itu kerajaan penerus Sriwijaya Dharmasraya ini kan memang wilayah dari Singasari. Waktu yang ke sana itu kan Pangeran Mahesa Arema atau orang mengenalnya sebagai Kepu Anabra itu memiliki apa namanya salah satu senopatinya ya, barangkali Singamangaraja ini ya, barangkali yang ke Batak itu ya akan menjadi si Singamangaraja pertama gitu ya. Berarti mulai ada benang merahnya, jadi antara peradaban Batak dengan peradaban Jawa, apalagi sekarang kita di Malang, di tempat pusat dari Singasari. Memang ada mirip-miripnya ya lah ya, si Singamangaraja, Singamangaraja, Singasari ya, ada mirip-miripnya. Nah, itu satu teori. Ada lagi kita pernah dengar makanya orang Batak itu katanya keturunan Jawa dari Bali itu bagaimana itu sehingga ada situs di Bali gitu lah. Saya juga pernah dengar Batak ini dari Bali. Ya. Kalau masalah Bali G, seperti saya kunjungan sama Pak Agus ya. Di sini Bali A, saya Bali G, kan gitu. Ya, karena memang kalau kita jalan-jalan ke daerah Hopong, situs-situs budaya di sana, situs-situs penyembahan budaya. Ya, karena Hopong itu masih daerah pelosok, ya. Mungkin dulu Belanda nggak sempat menghancurkan. Ya. Di situs-situs mirip dengan Bali ya dulu. Ya. Luar biasa ini, Le. Para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel, ini tadi kita ngobrol-ngobrol tentang peradaban Batak. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah wacana baru, pencerahan pada seluruh pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel bagaimana tentang peradaban Batak. Ternyata ketika kita bincang-bincang, ini ada benang merahnya peradaban Batak, ada hubungannya dengan Singasari. Sehingga kalau kita bicara tentang beberapa suku kata, ini ada kemiripan ya lah ya, umpamanya dari Batara Guru, Batak juga kenal, Jawa juga kenal, daerah-daerah lain di Sunda, di Sasak, di Bali juga kenal Batara Guru. Terus umpamanya kita bicara tentang Boras, nah, salamnya kita orang Jawa bilang Rahayu, ada kemiripan Boras Rahayu. Terus umpamanya kita bicara tentang terima kasih. Di Sasak matur tampiasing, di Bali matur suksma, terus di Jawa Tengah, Jawa Timur matur nuwun, terus di Sunda atur nuhun, di Batak Mauliate Goda, terima kasih banyak. Orang Jawa matur nuwun gede, godang itu gede, ya, sama ada kemiripan gede. Di Minang juga godang sama. Gadang. Jam gadang ya, di Bukit Tinggi tadi. Nah, ini ada sebuah benang merahnya kalau memang seluruh Nusantara ini memang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dulu secara sejarah disatukan oleh Singhasari. Pertama oleh Mataram Medang Kamulan disatukan. Setelah itu keturunan Medang Kamulan, Mataram Medang Kamulan berkuasa mendirikan kerajaan di Sumatera, yaitu Wangsa Sanjaya Balaputra Dewa, yang akhirnya menjadi Dharmasraya, akhirnya menyebar ke seluruh Sumatera, masuk Sumatera Utara. Dan waktu itu malah suku Minang belum ada waktu itu. Barangkali tadi suku Batak pun juga baru muncul dari situ. Disatukan sebuah memang kita satu kesatuan. Memang ada beberapa suku lain termasuk anak-anak dari Batak ini kadang-kadang yang agak baperan. Mereka bilang kita ini nggak pernah dijajah oleh Majapahit. Sebenarnya kalau kita bicara itu memang Majapahit nggak pernah menjajah siapapun. Ya, Majapahit dulu itu menyatukan bukan menjajah. Bahkan
dalam sebuah cerita itu Majapahit itu bukan menjajah, tetapi kalau di dalam bahasa Jawa dikatakan sami tumiung. Bukan, sami tumiung itu sesuatu yang tidak dipaksa. Berbeda kalau umpamanya ditiungki. Nah, ditiungki itu dipaksa untuk tunduk. Ini sami tumiung, jadi sebuah satu kesatuan yang merasa satu saudara. Nah, para pemirsa Raket Prasojo, nanti kita sambung lagi dengan tema yang lain. Ini tema pertama yaitu peradaban Bangsa Batak ya, atau Bangsa Batak. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel, sampai di sini tema pertama ini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Horas. Horas.